warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Saya Abdul Hadis Nasution dari SDN 06 Panai Hulu. Saya Rudianto dari SDN 03 Panai Hilir. Saya Nur Hidayah dari SDN 01 Bila Hilir. Dan saya Fahrul Rozi dari SDN 04 Bila Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pak Haris, dan selamat siang kembali Pak Haris. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak. Dan bagaimana pula kabar dengan Pak Haris? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oke ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Antara lain yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan pada pertemuan ini adalah yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh bagi diri saya, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin kita observasi atau ingin Ibu observasi pada coaching? Adapun kompetensi yang spesifik yang ingin disampaikan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, demikian dulu ya Bu praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum Pak Roji. Waalaikumsalam Bu Nur Hidayah. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah begini Pak, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Kira-kira apa ya Pak? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, ini kan anak-anak sudah pulang kan Pak. Berarti kita bisa ngobrol sekarang Pak. Apa Bapak sibuk ya? Iya Bu, saya juga kebetulan pekerjaan saya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Oke Pak, santai aja, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Begini loh Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh, begitu ya Pak. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati
hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusinya. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan. Begitulah Bu. Emangnya permasalahan bagaimana sih Pak? Sehingga sepertinya Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Itu loh Bu. Kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan media yang lain. Terus bagaimana respon pengawasnya Pak? Nah, itu jadi masalahnya Bu. Beliau menginginkan guru mengajar harus memakai buku teks. Oh, begitu ya Pak. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah pakai PPT Bu. Saya mengajar juga sudah pakai proyektor. Alat peraga juga saya menyiapkan dan juga mengacu pada kurikulum. Kenapa saya harus masih pakai buku teks lagi? Ya, betul itu Pak. Bapak sudah menjelaskan alasan itu sama pengawas? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu? Saya kan jadi merasa tidak enak begitu. Menurut Ibu, apa saya salah? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawasnya tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar, kita harus memakai buku teks menjadi acuan bagi kita. Mungkin seperti itu ya Pak pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan yang saya alami tadi. Benar sih Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini. Biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak. Maksud saya juga begitu Bu. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain? Sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolahnya Pak. Bagaimana ya Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya Pak. Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing suasananya. Iya Bu, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dengan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Bu. Tepat sekali Pak, sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil kepala sekolah aja ya Bu. Menurut saya tidak usah Pak. Tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya
tidak berlarut-larut. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap kepala sekolah saja ya, nggak usah nunggu dipanggil. Mungkin sebaiknya begitulah Pak. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya yang harus memperbaiki diri. Iya, betul sekali itu Pak. Terkadang menurut kita belum tentu tepat menurut orang lain apa yang kita perbuat. Nah, sebaiknya Bapak itu harus bijaksana. Jadi kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, Bapak harus secepatnya supaya Bapak segera tenang dan masalah Bapak terselesaikan. Iya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya Bu. Iya Pak, sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Oke Bu, kalau begitu saya permisi. Iya Pak, sukses selalu buat Pak Roji ya Pak. Assalamualaikum Pak Roji. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya berjalan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian. Nah, dari indikator-indikator yang diinginkan Ibu tadi sebelum coaching, indikator-indikator apa saja yang sudah dicapai pada saat melakukan coaching kali ini? Baik Pak, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Nah, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada coaching informasi terkait permasalahannya. Dan saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan. Kemudian di akhir saya juga sudah meminta coaching untuk menjalankan tindakan tersebut dengan tanggung jawab seperti itu Pak. Baiklah, sudah bagus sekali ya Bu. Tadi saat melakukan coaching, saya perhatikan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan pada coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian pada saat coaching, saya melihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Selamat ya Bu. Dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, terima kasih ya Bu, sudah sangat luar biasa dalam proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman kembali. Sampai ketemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Demikian dari saya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.